Ternyata yang aku lakukan ke kamu itu bukan cuma menyakitin kamu aja, tapi anak-anak. Sampai akhirnya mereka tuh benci sama aku. Anak-anak itu diri kita, Mas. Ada jiwa kita di diri mereka. Ada darah daging kita di diri mereka. Mereka pasti akan merasakan semuanya. Kalau kamu nyakitin aku, mereka juga pasti akan merasa sakit. Terus kalau aku sakit hati, apa mereka merasakannya juga? Mereka pasti ngerasain itu semua, Mas. Sakit ya kamu itu juga akan dirasakan sama mereka. Gimana? Kamu udah ngerasa lebih tenang? Udah lebih tenang kok, Kak. Mungkin Papa marah sama aku karena semalam aku sempat berantem hebat sama Papa. Papa tuh sekarang benar-benar berubah, Kak. Nggak kayak dulu lagi. Aku rasanya kayak nggak kenal sama Papa. Papa sekarang temperamen banget. Dikit-dikit marah. Percuma kita berharap kalau Papa tuh bakalan berubah. Tapi kalau ujung-ujungnya bakalan sama juga. Mungkin aku bisa tahan kalau 1 bulan, 2 bulan. Tapi kalau Papa terus-terusan temperamen kayak gini, aku gak akan ragu buat ngangkat kaki lagi dari rumah. Papa tuh emang salah, Aura. Tapi kalau kita diamin Papa juga, emang kita gak salah. Kita sebagai anak kan jangan bisa diam. Kakak itu cuma berharap kalau keluarga kita bisa harmonis lagi. Ya walaupun susah sih. Tapi aku gak ngerasa kalau aku salah kok. Emang itu konsekuensi dari apa yang Papa buat. Kamu ingat kan yang diajarin Allah sama kita? Ketika ada orang yang berbuat jahat sama kita gak boleh membalas dengan kejahatan juga. Dan kita sebagai anak gak pernah diajarkan untuk bersikap pengesapan sama orang tua. Kita sekarang cuma bisa berdoa. Karena cuma itu yang bisa kita lakuin sekarang. Berdoa supaya mama sama papa bisa menjadi orang yang lebih baik. Cuma dengan cara itu kita bisa berbakti sama mereka. Terus apa yang harus aku lakukan supaya mengembalikan kepercayaan aku ke mereka? Kamu harus benar-benar berubah, Mas. Kamu harus tobat. Tapi apa kamu bisa? Aku sebagai istri kamu yang udah sangat kamu sakit. Aku gak yakin kamu bisa berubah. Jadi ya udah nggak apa-apa. Kita jalankan aja semuanya seperti air yang mengalir.
Aku juga gak tahu mesti gimana, Mas. Karena aku udah gak mau berharap sama kamu. Semoga anak-anak masih ada ruang untuk maafin kamu. Semoga anak-anak masih bisa menghormati kamu sebagai ayahnya. Karena kalau sampai mereka membenci kamu, itu juga ngancurin hati aku, Mas. Aku juga hancur. Maaf ya, saya agak telat. Tadi nganterin Aurel kampus dulu soalnya. Gak apa-apa kok mas, saya juga masuknya siang. Mas Kenzo baik-baik aja kan? Saya perhatiin kayaknya Mas Kenzo kenapa-napa gitu. Yang kenapa-napa kok? Saya baik-baik aja. Aku sebenarnya nggak yakin Mas Kenzo beneran baik-baik aja. Aku tahu banget dari mukanya, Mas Kenzo ini pasti lagi ada masalah. Tapi aku nggak mau nanya-nanya lagi, karena aku takut nanti yang ada Mas Kenzo marah dan ngira aku ikut campur urusan keluarganya lagi. Saya jadi penasaran deh sama hasil foto kemarin. Saya yakin kayaknya nggak bagus deh. Kalau jelek berarti salah kamu. Hah? Kok gara-gara saya? Kalau jelek yang ada gara-gara Mas Kenzo. Mau diulang berapa kali juga fotonya bakalan jelek. Saya ini ganteng loh Mutiara. Wih, saya juga imut cute gini. Masa iya saya jelek? Mas Kenzo kali tuh nggak bener posenya, senyumnya juga nggak betul. Kalau kamu emang percaya nih saya tanya orang. Permisi Bu. Iya. Saya mau nanya, saya ganteng nggak Bu? Ya kok Mas Kenzo ini narsisnya kayak apotek tutup nggak ada obat. Ganteng, Mas. Makasih ya. Bu, saya cantik kan? Cantik banget. Terima kasih Bu, Ibu juga cantik. Tuh. Ibu juga bilang saya ganteng kok. Loh? Dia bilangnya Mas Kenzo ganteng doang, nggak pakai banget. Kalau saya dibilangnya cantik banget, berarti gantengnya Mas Kenzo biasa aja. Mungkin ibunya lupa pakai kacamata sampai bilang orang kayak kamu cantik banget. Wah, pusing kepala saya berdebat sama Mas Kenzo. Nggak akan ada kelarnya, kayak cewek nggak mau ngalah. Nggak bisa sih, Mas. Nggak bisa kalau kamu yang buka. Harus saya yang bukain. Makasih. Dasar cewek. Gengsi banget sih bilang saya ganteng doang. Permisi Bu.